Jujur, kedatangan DC lapangan pinjol itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Nah, buat kalian yang nggak mampu bayar pinjol atau nggak kuat bayar pinjol lagi, nah hindari hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini agar DC nggak semakin cepat mendatangi rumah kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga teman-teman juga selalu diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera mendapatkan pertolongan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman semua terkait masalah gagal bayar pinjol, nah itu ada beberapa hal yang teman-teman harus hindari. Salah satunya adalah ya bagaimana sih caranya agar DC nggak makin cepat mendatangi kita. Yang harus kalian ketahui adalah bahwa DC itu datang atas dasar apa sih? Nah, ini penting karena kita itu ya meskipun hanya menerka-nerka, meskipun hanya belajar dari pengalaman, tapi setidaknya ada analisa dan juga ya ada acuan kita gitu loh. Jadi misal DC datang itu tentu saja juga nggak serta-merta asal datang. Pasti yang namanya mengunjungi atau jadwal kunjungan ke rumah nasabah yang gagal bayar itu ada jadwalnya, ada schedule-nya. Ya biar nggak bentrok satu sama lain, biar ya kalian tahu sendiri lah ya, kadang kita gagal bayar itu juga yang nagih lebih dari satu orang gitu loh. Biar nggak sama-sama mendatangi nasabah tersebut, pasti ada yang koordinasi. Nah, yang koordinasi ini melihat berdasarkan apa sih? Nggak lain nggak bukan adalah berdasarkan bagaimana respon kalian menanggapi penagihan-penagihan yang selama ini ada atau datang kepada kalian. Kalau kalian dinilai orangnya penakut, kalian dinilai baru orangnya bisa ditekan, ya pasti akan diprioritaskan datang. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kalian tekankan adalah jangan terlihat takut, terlihatlah pasrah, terlihatlah berani, itu akan membuat apa ya? DC pinjol juga akan kewalahan. Terkadang DC pinjol itu juga lebih sebel, lebih kesel terhadap orang-orang yang lebih putus asa dan pasrah ya dibandingkan orang-orang yang berani. Karena orang-orang yang berani ya mungkin mereka masih bisa mengambil cara-cara. Tapi kalau orang yang sudah pasrah, orang yang sudah mengikhlaskan semua apa yang terjadi, itu DC bingung lagi. Ini orang mau ditekan apa lagi? Orangnya sudah pasrah apapun yang terjadi. Orangnya juga sudah ikhlas dan lain sebagainya. Pasti DC akan bingung gimana caranya ini untuk menekan. Nah, untuk menghadapi orang seperti itu tentu harus berpikir lebih panjang lagi. Nah, oleh karena itu biasanya mereka mengalokasikan atau memprioritaskan nasabah yang bertentangan atau berlawanan dengan tipe nasabah yang pasrah tadi. Yaitu tipe nasabah yang takut, yang gelisah, yang terlihat nggak berani gitu loh ya. Terlihat nggak ada wawasan juga terkait masalah pinjol. Karena nggak bisa dipungkiri juga masyarakat di luar sana masih banyak yang awam soal masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi, ya itu merupakan hal yang wajar sebenarnya. Hal yang sering kali mereka lakukan. Jadi yang pertama adalah jangan sampai terlihat takut, terlihatlah kalian berani atau setidaknya kalau mentok terlihatlah pasrah. Itu akan membuat DC malas datang ke kalian. Nah yang kedua, tidak terlalu merespon chat-chat dari DC. Ketika mereka chat, bilang aja belum ada uang, mohon maaf akan diusahakan. Udah, seterusnya gitu-gitu aja mulu, gak usah mikirin yang lain-lain. Ini akan membuat, wah ini kok orang ini susah banget dihubungi juga nggak ngangkat, di WA juga nggak bales. Nah ini ada dua kemungkinan mereka akan segera datang, tapi mereka akan pikir-pikir. Mereka pasti akan mikir, ini orang beneran bisa datengin nggak ya? Jangan-jangan ntar sia-sia lagi. Jadi kalau misalnya kalian akan diberikan kayak semacam apa ya unsur kayak nakut-nakutin lagi, ya data kita akan disebar lah, bla bla apapun itulah bla 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 pokoknya ya. Itu kalau misalnya kalian responnya biasa aja, biasanya DC akan ya udahlah ini kayak nggak mempan. Kalau kalian terlihat agak sedikit goyah, nah itu yang dituju dan diincar oleh DC pinjol. Jadi pastikan jangan terlihat takut, jangan terlihat menyerah, dan tetaplah berani, tegakkan kepala kalian. Itu yang paling penting yang akan membuat DC itu malas mendatangi kalian, ya. Kalau kalian selalu kooperatif, menjawab semuanya, gampang curhat-curhat dan lain sebagainya, itu justru kadang bukannya mereka iba, kadang justru malah dimanfaatkan untuk datang dengan segera, teman-teman. Ya, jadi alangkah baiknya nggak usah terlalu dipikirkan masalah hal seperti ini, karena insya Allah akan baik-baik saja. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya, semoga teman-teman semua juga mulai untuk ya memikirkan hal-hal yang lebih positif, yang lebih bisa mengembangkan usaha kalian,
kreativitas kalian, kinerja kalian, apapun itu, yang mana itu positif, itu yang jauh lebih baik. Ya, teman-teman ya. Jadi udah deh, nggak usah takut hal-hal seperti ini. Masalah DC mau datang atau nggak, abaikan aja. Ketika justru kalian mengabaikannya, justru malah kalian yang akan terkesan lama banget untuk didatenginnya. Ya, karena mereka tentu saja nggak mau jalan sia-sia. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.